Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Apa kabar kalian semua? Baik ya. Pak Guru mau ngucapin salam dulu nih pertama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Tere, kemudian Nabila, Alvaro, dan Keila. Oke. Ya, ada 4 anak, berarti yang hadir ada 29 ya? 28. Baik. Anak-anak, hari ini Pak Guru mau ngasih tahu kalian nih. Pak Guru mau tanya-tanya dulu lah sama kalian lah. Mau tanya dulu. Boleh Pak Guru tanya? Sebelum Pak Guru ngasih tahu sesuatu, Pak Guru mau tanya sama kalian dulu. Yang pertama, nah, apakah kalian punya TikTok? Punya Instagram? Atau game? Ada yang punya, ada yang enggak ya. Kalian pernah mikir enggak TikTok, Instagram sama game itu jalan di HP kalian? Pernah berpikir enggak? Apa yang membuat mereka itu bisa ada dan berjalan? Pernah kepikiran? Kira-kira apa itu yang menjalankan mereka itu? Ada orang yang rakit ya? Ada orang yang rancang gak sih? Ya. Oke, kemudian gini. Menurut kalian nih, apa hubungan mengurutkan buku di rak dengan cara berpikir komputer? Apa hubungannya? Tersusun rapi kan? Jadi cara berpikir komputer itu berarti harus urut ya, harus rapi ya. Iya. Komputer itu bukan manusia, tapi komputer itu komputer itu bisa jalan kalau ada urut-urutannya, ada langkah-langkahnya. Baik, kemudian kalau kalian bikin cerita, kira-kira cerita kalian itu yang bikin menarik sama orang lain itu apa? Alur ceritanya, betul. Jadi kalau cerita kan harus runtut kalau bercerita. Ya, itu namanya berpikir komputer, cara berpikir komputer. Runtut. Kemudian, bagaimana cara kalian menemukan buku yang kalian butuhkan di perpustakaan yang sangat besar? Melihat katalog, betul sekali. Jadi katalog itu kalian ke perpus, nanti kalian buka katalog. Kira-kira buku yang ingin kalian cari itu buku di rak nomor berapa sampai nomor berapa. Itu katalog. Jadi lihat judul bukunya. Oke, pertanyaan terakhir buat kalian. Bagaimana kita bisa membuat resep masakan yang rumit menjadi lebih mudah diikuti? Tentunya harus dengan apa? Ada apanya? Ada urut-urutannya. Ada buku resepnya, ada urut-urutannya. Oke? Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana sih cara berpikir dengan urut dan benar, gitu ya. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan layar. Nah, Pak Guru sudah menyiapkan layar. Di sana ada, ini Pak Guru kameranya geser dulu. Nah, ini ada layar LCD. Ya, semua memperhatikan. Good. Berpikir komputasional. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak hal yang harus kita lakukan dengan ada langkah-langkahnya, ada urutan-urutannya. Ya. Contoh gini. Ini dulu deh. Tujuan pembelajarannya. Apa sih yang harus kalian kuasai di pembelajaran hari ini? Yang pertama, murid itu kalian ya. Murid mampu memahami berpikir komputasional. Ada 4 berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi dan keempat algoritma.
Kemudian yang kedua tujuannya adalah murid kalian mampu menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi kalau ada masalah kalian bisa mengatasinya. Yang ketiga, murid atau kalian mampu menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Algoritma itu urutan langkah-langkah ya. Contoh nih nasi goreng. Ya, siapa yang suka nasi goreng di sini? Aku, Pak Guru juga suka. Iya, nasgor goreng. Kenapa nasi digoreng terus dijual? Karena enak. Nah, pertanyaan Pak Guru, urutan bikin nasi goreng itu pertama apa? Salah. Nyalain kompor dulu. Ya sambil nyiapin bahan-bahan. Pertama yang dimasukin ke wajan apa? Minyak kan? Kalau misalnya yang dimasukin pertama nasinya gimana yang terjadi apa? Gosong, lengket, iya gak? Terus kalau yang pertama dimasukin kecap apa yang terjadi? Lengket, gosong. Jadi kalau mau bikin nasi goreng pertama masukin minyak, kedua masukin bumbu. Habis bumbu apa? Nasinya. Terus dikasih sayuran, kasih kecap, kasih bumbu-bumbu lagi. Kemudian dikasih sayur gitu kan. Terakhir goreng telur. Itu berpikir sederhana, langkah-langkah ya. Apa berpikir komputasional? Iya, komputer itu membantu manusia ya mengatasi masalah yang biar masalah itu gampang dipecahin kayak gitu ya. Jadi harus logis dan sistematis. Sistematis itu urut ya anak-anak ya. Oke, jadi ada 4 nih, dekomposisi atau pemecahan masalah. Ini prinsip berpikir komputasional ya. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Contoh sederhana, dekomposisi. Perhatikan. Dekomposisi itu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. Ada yang menyapu lantai, betul? Ada yang mengepel, betul? Ada yang membersihkan debu, betul? Ada yang buang sampah dan sebagainya. Ini namanya dekomposisi, membagi-bagi tugas. Oke. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contoh, menyiapkan buku, rak buku untuk sekolah, mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Di rumah kalian ada jadwal pelajaran nggak? Ada. Ditempel di mana? Nah, jadi untuk memecahkan untuk memecahkan masalah, solusinya adalah kalian bikin jadwal pelajaran biar nggak bentrok. Bikinlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kan kalau misalnya seandainya kalian nggak bikin jadwal pelajaran, setiap hari kalian akan membawa semua buku pelajaran, ya nggak? Masalah yang terjadi apa? Berat tasnya, cepat rusak tasnya, badan kalian bungkuk nanti, ya kan, keberatan. Untuk memecahkan masalah itu dibuatlah jadwal pelajaran. Itu pengenalan pola, ada polanya. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Ini sederhana sekali dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu fokus pada hal yang penting aja. Contoh, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas aja. Tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil, bagaimana kok buku itu bisa ditulisin pensil, nggak usah. Jadi fokus ke yang penting aja. Ya, seperti itu. Atau ketika kalian mau bikin nasi goreng, fokus langkah-langkah membuat nasi goreng aja. Jangan mikir ini berasnya dari mana, sawah sebelah mana, kecap bikinnya gimana, kok bisa ada telur gitu, nggak usah dipikirin ya. Ya, yang mikirin fokus ke petunjuk pentingnya saja. Yang keempat, ada algoritma.
Algoritma itu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contoh, langkah-langkah membuat mie rebus. Pertama, didihkan air gitu kan. Yang kedua apa? Masukkan mie, tunggu sampai matang. Yang ketiga, masukkan bumbu, tuangkan mie dari panci pada mangkok yang disediakan. Sudah jadi. Nah, pertanyaan untuk kalian. Nah, kalian sudah berkelompok kan? Coba cek kelompok 1 mana? Acung, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ada Aisyah, ada Queen, ada Afika, ada Renita. Kelompok 2, Cung. Oh iya, belakang. Ya, kelompok 3, Cung. Oke, ada David, ada Hilal, Vino, dan Eva. Kelompok 4. Baik, ada Jovita, ada Dewinta, ada Karin dan Putri. Kelompok 5. Wah, di sana ada Regina dan kawan-kawan. Kelompok 6. Oke, Mirza, Ciro, Dea dan lain-lain. Kelompok 7. Aska, Bagus, dan Asyik. Kelompok 8. Tidak ada. Jadi hanya ada 7 kelompok. Nah, coba ditebak. Pak Guru slide ke belakang. Ini contoh dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, atau algoritma. Coba cek jadwal menu makanan sehat. Ayo apa? Pola, betul. Kelompok 1 duluan. 1 poin untuk kelompok 1. Selanjutnya, ini contoh dari apa? Yo, jadwal harian. Pola lagi, bagus. Kelompok 1 lagi. Next, ini contoh dari apa? Apa? Dekomposisi, betul. Pemecahan masing-masing ya. Pemecahan masalah. Next, ini termasuk apa? Pola, ada polanya, betul. Next, ini apa? Dekomposisi, betul. Ini apa? Belum. Algoritma, ada langkah-langkah. Ya, ini nih. Nah, algoritma ya. Oke, selanjutnya. Next. Coba, ada masalah apa di situ? Ada 2 masalah. Coba. Cocoknya pakai apa? Masalah yang pertama, ada kantin, terus nggak mau antri, berebut, ibu kantinnya bingung. Siapa yang mau dilayani dulu? Ya, pakai apa? Abstraksi, betul. Jadi apa yang penting dulu, ya kan? Sama apa? Selain abstraksi ada apa lagi? Ini bisa pakai 2 nih. Satunya abstraksi apa? Dekomposisi, betul sekali. Jadi disuruh baris, disuruh antri, terus ditanya mau beli apa, langsung ya. Jadi ke sesuatu yang penting. Terus masalah yang kedua, robotnya bingung. Kira-kira pemecahannya pakai apa? Pakai dekomposisi, pola, abstraksi, atau algoritma? Itu robotnya mau nulis tapi bingung yang mau diambil apa dulu, pensilnya atau bukunya. Pakainya algoritma. Oke, sekarang ini Pak Guru akan membagi kalian. Ada game sederhana ya. Ini untuk mengetes ya kemampuan berpikir kalian, berpikir komputasional. Silakan dikerjakan tiap kelompok ya. Nah, dibagi berapa? Satu lagi. Satu lagi. Dapat semua? Kalau ada pensil warna lebih enak. Ada nggak pensil warna? Beda-beda stabilo-nya. 4. Kalau bisa. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai pulpen. Dikasih angka ya depannya. Di situ ada 4 anak. Tulis dulu angka 1, 2, 3, 4 di atas kepala anak itu. Ditulis dulu. Ini 1 anak pertama. Ini anak kedua, anak ketiga, anak keempat. 4 anak ini ya
Tapi cari jalan yang sesuai. Oke, cari jalan yang sesuai ya. Waktu kalian 5 menit dari sekarang. Silakan. Dikasih jalur. Yang di bawah sekolah itu ngikutin yang di atas. Jadi yang nggak urut sekolahnya, yang urut anak-anak. Oke. Atau dibalik aja anak. Nanti kan yang 1, 2, 3, 4 sekolahnya, anaknya yang ngacak, anaknya yang ikut sekolah. Karena sekolah itu rumahnya anak itu kan, tempat belajar. Dibalik, yang 1, 2, 3, 4 sekolahnya, anaknya yang menyesuaikan sekolah. Oke? Yuk, ganti. Tabrakan nggak apa-apa, tabrakan. Nggak apa-apa, itu oke. Yang penting tujuannya jelas ya. Ya. Yang urut sekolahnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ikutin. Ya, sesuai. Sekolahnya mana? Ini sekolahnya mana? Sini, di sini. Waktu kalian 2 menit lagi. Hitam putih. Ya benar. Jadi angka di kepala anaknya yang beda-beda nanti ya. Nggak urut. Yang urut itu yang di sekolah. Sudah? Ya, waktu habis. Selesai ya? Coba angkat hasilnya. Hasil kalian diangkat. Angkat. Oke. Yang di belakang belum diangkat, yang di belakang. Diangkat hasilnya. Diangkat. Diangkat yang tinggi. Sudah? Oke. Turunkan. Baik. Dan jawaban yang benar adalah, perhatikan layar ya. Kelihatan nggak? Bentar. Nih perhatikan. Sekolahnya kan urut 1, 2, 3, 4 di sini kan? Nah, kita lihat anak pertama dulu. Anak pertama itu di sekolah nomor 4. Dia ngoler-ngoler sini ngoler-ngoler di sini ya. Ke sini baru ke sini. Terus anak kedua sekolahnya di sini. Set gini ya. Terus anak ketiga sekolahnya di sini, di 2 ya. Kemudian anak terakhir sekolahnya di nomor 3. Ada yang jawabannya benar ini? 4, 1, 2, 3 ada? Oke. Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Ketika mencari sekolah itu? Gak ada.
susah, Bisa biar lempeng. garisnya susah namanya. Tapi untuk menemukan polanya gampang kan? Baik. Ya. Pak Guru akan kasih tugas yang lebih berpikir komputasional. Ini pakai algoritma. Ada langkah-langkah. Kalau tadi abstraksi, cari yang langsung tujuan. Kalau ini algoritma. Ada tikus apa? Kelinci. Ada kelinci mau nyari makan, nyari wortel. Tugas kalian adalah ini ada blok-blok ya, ada blok, ada langkah-langkah. Kalian gambar langkah-langkahnya di sini sehingga akan membuat si kelinci ini dari start langsung menuju ke wortel. Dari start sampai stop arahnya benar. Oke? Harus benar. Harus benar. Jadi ini kalian letakkan di sini tulisannya turn left, turn up, turn right atau turn down. Ya. Pokoknya terserah kalian. Bisa tergantung kebutuhannya. Kalau jalannya kemana kalian taruh di sini. Yang penting harus turun. Ini langkah-langkah di sini langkah-langkahnya. Kalian harus gambar bloknya. Paham nggak? Nah, terus ada move. Berapa kali? Jadi habis turn dikasih move. Move itu gerak. Misalnya nih contoh, turn left. Kalau mau ke kiri berarti turn left. Terus di sini di bawahnya turn left digambar move. Berapa kali move? Di sini kasih angka. Di tempat putih ini dikasih angka. Berapa angka? Berapa kali angka? Oke? Berapa blok? Ini ada blok-blok kan? Paham? Oke. Kalau right kanan, left kiri. Ada panahnya kok. Up atas, down bawah. Oke, ini lebih rumit dari yang tadi ya. Silakan. Kasih ke silakan. Waktu kalian 5 menit dari sekarang. Sudah? Sudah selesai? Oke, angkat hasil yang udah selesai. Ditulisin nama kelompoknya sudah? Iya, harus sampai harus. Pokoknya langkah-langkahnya sesuai. Oke, turun lagi. Jawabannya? Ya. Yang betul dapat poin ya. Apa? Kelompok 1, 2, 3. Nah, itu jawabannya. Apa? Habis start apa? Turn right. Berapa move? 3 steps. Habis 3 step ke kanan, 3 langkah kanan, ke bawah, turn down. Berapa langkah? 3 langkah juga, 3 steps.
Kemudian turn right. Berapa langkah? 2 langkah. Oke, siapa yang betul? Hey, kelompok. Selamat untuk kelompok 1, kelompok berapa? 4, kelompok 2, sama kelompok 3, 5 juga, 6. Ya, anak-anak, Pak Guru tanya sama kalian nih. Ya, kesimpulan pembelajaran dari ini apa? Seru. Kalian belajar apa sih? Berpikir komputasional ya. Bisa nggak diterapkan untuk memecahkan masalah sehari-hari? Contohnya apa? Betul. Ada langkah-langkah. Kalau langkah-langkah pakainya apa tadi ya? Algoritma. Atau fokus ke hal yang penting. Namanya apa? Abstraksi. Terus kalau membagi-bagi namanya apa? Dekomposisi. Terus kalau dibagi dalam beberapa kelompok namanya apa? Pola. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Tidak ya? Baik. Oke, jadi hari ini kalian sudah belajar bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari secara sederhana ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin. Gak boleh struggle lagi sekarang. Sekarang harus bisa berpikir komputasional terhadap semua masalah apapun di kehidupan kalian. Ya, Pak Guru akhiri. Jangan lupa pertemuan berikutnya bawa laptop. Ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam.